agar lanjut dulu panggilnya itu ketua dari Maryland, aku standar agar. Oke, malam News 59 di Gresik, Tinggi Sarlipi 5 kilo Papa 73. Tinggi Sarlipi 5 kilo Papa, Omitme, terima kasih tentunya terakhir pada operasi malam hari ini, 39 kali. Sebelah orang hati ya harus punya country. Aku udah belajar aku country. Neng piro iki mah tak kan udah bisa padane tahun berarti lah. SP yang kontak saya clear ya Do dari frekuensi ini. Mohon maaf untuk Roger nggih. Coba teng Sumatera niku lho tenggene Pring Sewu. Dibiak kok sisi celuk dianu. Sebaut. Ya, saya udah 2 jam di sini, Oh, Pak, ini udah lama di sini. Saya pikir saya dengerin Pak Lakon sama Pak Arif. Saya pikir cuma 2 orang itu. Terus makan kue, makan apa Pak Baul? Itu kesempatan tidak sopan Pak Baul, tapi kan gimana lebih lapar Pak Baul, pengen makan kecil apa? Oke, baik teman-teman Homebrew, sudah kita lihat bersama. Jadi untuk apa? Untuk BITX RX-nya sudah berjalan dengan sempurna, dan seperti yang saya perlihatkan ya, sebentar saya matikan. Jadi saya matikan dulu, saya bongkar ya, saya matikan dulu supaya bisa saya kasih lihat mana saja yang sudah saya kerjakan ya. Oke, nah ini bendanya ini saya kerjakan, mana saja yang sudah saya kerjakan. Ini saya perlihatkan bendanya nih. Oke, ini seperti itu ya. Ini belum saya pasang. Filter belum, band pass filter belum saya pasang ya. Jadi yang sudah saya pasang Q1, Q2, Q3 semuanya lengkap untuk RX semua. Dan di sini ada sedikit yang harus saya modifikasi karena dikarenakan masalah di kualitas ya, di kualitas TDA. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas TDA itu banyak yang tidak, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kualitas T
kita harapkan di pasaran. Jadi rekan-rekan yang baru belajar homebrew, apabila mendapatkan kendala audionya kurang enak, audionya kurang apa ya, anggaplah kurang bersih lah katakanlah ya. Jadi itu harus maklum karena banyak komponen TDA ini yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau saya bilang kurang bagus atau kurang baik itu ya mungkin KW atau gimana ya. Oke, jadi di sini saya rubah, saya kasih penghambat dan saya pindahkan. Ini silahkan diperhatikan ya, diperhatikan. Ini harusnya resistor 220 ohm ya. Ini harusnya seperti itu. Tapi saya rubah ya. Ini 4R7 ke ground ya. 4R7 ke ground, lalu ada 220 ohm. Nanti saya tunjukkan skematiknya. Nah, lalu saya tambahkan di input ini, di input resistor ini, di inputnya ini saya tambahkan. Ya, jelas gak ya? Bentar, saya zoom lagi. Oke. Di input ini, resistor ini ya, kakinya, saya kasih ke ground. Ini 1x5. 1x5. Jadi tolong catat ya, 1x5 ke ground. Ini coba diperhatikan ya. 1x5 ke ground ya. Simple seperti ini aja. Lalu 220 yang tadinya ini ke sini, saya pindahkan kakinya supaya lebih mudah pemasangannya. Tetap 220, tapi ke outputnya, ke output yang ada di kapasitor minus, ya, di sini tempatnya, ya, saya pindahkan. Jadi ini yang sudah saya kerjakan. Jadi hasil seperti apa? Hasilnya seperti tadi yang teman-teman homebrew dengarkan. Jadi di sini kembali ke skematik ya supaya lebih jelas. Oke. Jadi 220 ohm ini yang tadinya di belakang kapasitor output ini 470 ohm, saya pindahkan titik ini. Saya pindahkan titik ini ke depan sini. Ke depan sini ya. Jadi titik ini tetap titik ini saja saya pindahkan ke sini ya. Lalu di input sini, di input ini saya kasih 1x5 ke ground. Jadi kalau digambar ini seperti ini. Jadi digambar ini seperti ini. Iya, oke. Ini 1x5 untuk reduce ya, untuk reduce. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak overlap, tidak over karena ini penguatannya cukup sensitif. Ini kadang-kadang dikasih voltase sekian volt aja sudah panas sekali. Nah, ini kejadian seperti itu. Jadi setelah itu kita lanjut nanti membuat band pass filter ya. Lanjut membuat band pass filter. Jadi saya pause dulu. Saya pause baru nanti akan lanjut lagi pada pembuatan band pass filter. Oke? Terima kasih. Lanjut, ini sudah saya siapkan rangkaian untuk receive ya. Hanya untuk RX-nya saja. Ini sudah saya pasang. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Volumenya. Tapi juga ada yang awal itu. Kenapa Pak hanya ada? Ya mungkin tidak dengar atau gimana, atau mungkin ada sesuatu darat. Jadi tadi sempat panggil kelihatan, jadi balik lagi ya. Agak muter.
meter begitu lebih dekat sebenarnya. Krotok-krotok ini ada interference dari listrik. Mana arah barat ya, turun di Tegal atau di Pejagan, lewat situ nanti lewatnya Wangun. Gitu ya, nanti lewat LSB. coba alternatif lain. Tapi kalau lebaran itu kadang jalur biasa yang lebih dekat kadang lebih lama macet ya. Kadang Jalur lewatnya LSB. Purbalingga. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menaungi rekan-rekan yang standby di frekuensi. Aku main yang ditarik di Hotel India Miami untuk Hotel Uniform Sera akan diganti. Kira-kira di yang di Cali itu Hotel Uniform Sera yang diperlukan cari di Hotel India Miami kembali. Sepi, masih sepi ya. Turun bawa lagi ampere. Ugrek-ugrek, mohon dimaaf ya, jenengan jelekurit. Sepi. 27 sepi. KM yang ada di Kediri terminal. Oh iya. Itu bantuan lebaran. Nah, kemarin ini sudah dites, sudah dicek. Jadi kristal frekuensi saya matikan ya. Saya kasih lihat. Ini saya cabut-cabut dulu deh. Saya cabut-cabut dulu. Oke, saya cabut. Ini saya cabut. Ya. Saya cabut, oke. Cabut. Nah, ini belakang nih antena, cabut ya. Nah, seperti ini tuh ya. Bisa diperhatikan ya. Sederhana ya, sudah selesai. Kemarin saya sudah tes point dari 10.245 ya, kebalik. 10.245 kristal. Lalu masing-masing kristal ini kita cek dari frekuensi counter 876 sekian ya, 860 dan lain sebagainya. Nah, di frekuensinya nah, kita bisa lihat, saya kembalikan lagi, kita bisa lihat nanti berapa sih topnya ya, nah, jadi setelah ada pengurangan dari top frekuensi, tadi ditemukan, tapi belum pasti ya. Jadi tetap harus digeser-geser dulu. Karena apa? Kita kan pakai meter. Nah, jadi pakainya kan hanya meter sini. Bukan tepat pakai osiloskop. Nah, jadi kita tidak tahu tepatnya di frekuensi berapa. Kita harus tetap pilih lagi ya. Kita pencet ini di LSB, pencet ini. Nah, ini ada di 10.24475. 10.24475 itu lower sideband ya. Berarti ini sudah dikurangin 1.500 ya. 1.500, jadi jatuhnya di 245 berapa? 245 246 ya, 246 sekian ya. Jadi jatuhnya di frekuensi tersebut. Jadi untuk plus minus 1.500-nya ada jatuh di sini 244.750 di lower sideband. Lalu di upper sideband jatuhnya ada di 247.750 ya, 3.000 ya perbedaannya. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ke sesi berikutnya, saya akan menjelaskan. Ini saya matikan dahulu. Saya akan menjelaskan di sesi berikutnya ini. Saya akan menjelaskan caranya membuat lilitan,
caranya membuat lilitan ya. Ini seperti ini. Cara membuat lilitan, kita kupas dahulu. Dikupas dahulu ya. Dikupas dahulu seperti ini. Ini kawatnya 0,12 ya, 0,12. Jadi bisa 0,12, 0,15 ya. Ini Mas, kita taruh di sini, kita masukkan, lalu kita lilit. Ini sini dulu ya. 3. Oke. Ini 3, kita dorong sini ya. Dorong. Lalu ini ditarik agak ketat sedikit, ditarik. Nah, seperti ini ya cara masukinnya. Pertama ya, kenapa ada 3? Kenapa ada 3 dan 2? Kenapa ada 3 dan 2 titik? Oke, itu adalah primer dan sekunder sesuai dengan ini skematik yang ada. Oke, ini skematiknya. Primer dan sekunder. Primer itu titiknya 3. Primer itu titiknya 3. Lalu sekunder titiknya 2. Jadi pada saat kita menggulung primer titik 3, lalu di sini lihat keterangannya untuk di 40 MHz ya. Di 40 MHz, primer yang 14, sekunder 3. Tapi ini untuk model yang kecil ya, yang kecil. Jadi yang model biru, tutup biru. Nah, model-model seperti ini ya, tutup biru ya. Ini modelnya 8 mili. Jadi pasti akan berbeda, tapi tidak apa-apa. Kita bereksperimental, tetap menggunakan patokan ini dulu. Nanti kita bisa adjust. Berapakah nanti value yang paling sesuai? Namanya kita juga eksperimen. Jadi saya ingin melatih teman-teman homebrew, melatih untuk bereksperimental. Saya tidak mau memberikan gelondongan jadi selesai gitu. Gelondongan ini selesai. Nah, saya biasanya ya, catatan saya ya, itu antara 17 lilit atau 18 lilit, ininya 4 lilit atau 5 lilit untuk yang poker 8 ya. Jadi antara itu ya, tolong dicatat antara antara 18 sampai 17 sampai 18, dan antara 3 sampai 4 lilit. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu saya ingin informasikan. Lalu cara melilitnya, cara membuat lilitan. Oke, kita lanjut. Cara membuat lilitan, durasi terus berjalan ini. Saya mohon teman-teman bisa bersabar. Seperti orang layaknya sekolah pun butuh waktu 3 tahun. Jadi kalau melihat durasi saya untuk yang page 5 ini durasinya panjang, mohon bersabar dan ikuti tahapan-tahapan. Karena apa? Penting sekali. Karena penting sekali ya. Jangan terus merasa malas, nggak ada waktu gitu kan. Namanya belajar. Anda ingin belajar, Anda harus punya waktu. Ya. Anda harus punya waktu untuk belajar. Sama seperti anak sekolah, membutuhkan waktu 3 tahun, sedangkan Anda ingin belajar ini secara singkat. Jadi Anda bisa ini sendiri ya. Kira-kira bagaimana gitu ya. Oke, yang mau sambil ngopi silahkan ngopi, ngerokok dan melihat saya punya apa ini. Ini saya kasih pencahayaan supaya lebih stabil. Oke, setelah kita lilit di sini untuk primer ya. Primer setelah lilit di sini, lalu kita ambil arahnya ke sebelah sini ya. Arah sebelah sini. Lalu saya kasih tahu trik uniknya seperti apa. Oke. Saya kasih tahu trik uniknya. Kita gulungnya ya. Kita gulung dulu ya. Kita gulung dulu. Kamera saya stabilkan dulu kameranya.
supaya lebih stabil kameranya. Oke, kameranya saya bikin stabil dulu. Oke, saya zoom. Nah, seperti ini ya. Saya zoom dulu ya. Lalu saya kulung 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita turunkan 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tuh masuk ya. 18 tuh angka 18 nya masuk, berarti selesai. 18. Ini 18 ya. Lalu kita potong. Nah, kita potong, kasih jarak ya, agak panjang ya, seperti ini. Kita potong, kasih jarak. Nah, coba teman-teman sahabat homebrew perhatikan sambil saya dorong ini ya, supaya rapi ya, Ini 18 ya, rapi. Nah, didorong terus sampai rapi, tersusun rapi ya, seperti ini, tersusun rapi ya. Nah, tersusun rapi. Bentar, saya turunkan lagi ya. Tersusun rapi ya, supaya tersusun rapi. Pencahayaannya kurang. Supaya tersusun rapi ya, begini kan ya, ini supaya tersusun rapi semua, kita dorong di bagian belakang ya. 18. Kita dorong lagi. Ini kita dorong lagi ya. 18 ya. Ini kita dorong lagi. Ya, ini udah. Sudah rapi seperti ini. Lalu kita press, tarik gini ya. Lalu kita masukkan. Nah, ini poin yang apa? Yang harus diperhatikan. Ini poin yang sangat harus diperhatikan. Jadi ini 18 ya, sudah 18. Ini poin yang harus diperhatikan. Ya, poin yang harus diperhatikan adalah di titik ini. Nah, ya, poin yang harus diperhatikan ini. Nih, saya zoom ya. Nah, di sini ada ini ya, lubang ya, ada gotnya ya. Ini kan belum rapat sekali ya, jadi jangan terlalu rapat. Ini masukkan lubang ke lubang gotnya ya. Kayak saya zoom lagi. Aduh besar. Tangan saya jelek. Ini tolong diperhatikan ya. Ini saya masukkan ke sini, bawahnya ini, masukkan bawahnya ini ya, pelan-pelan. Nah, ayo keluar lagi ya, pelan-pelan. Nah, dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran kita masukkan. Lalu kita pakai pinset, kita ambil ini ya. Nah, masuk ya. Coba diperhatikan ya. Masuk ya. Nah, seperti ini. Lalu ini agak ditekan, tarik lagi. Tekan
tarik posisi di sini, lalu kita akan tarik ya. Sorry tadi agak geser kameranya. Oke, nah jadi seperti ini ya, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikannya, ini saya zoom ya, masuk ke bawahnya sini, lalu taruh di paling ujung, taruh di paling ujung sini ya, di paling ujung sini, seperti ini ya. Ya, jadi kiri kanan prosesnya seperti ini ya. Untuk kiri kanan prosesnya seperti ini ya. Nah ini ya, ya seperti ini. Dan ini harus dirapikan, ditarik ini ditarik, tarik, rapikan, tarik, rapikan, tarik. Iya, iya. Oke, jadi nah rapi ya, rapi semua, susunannya rapi semua, jadi tidak lari. Kalau lari nanti repot ya. Oke, nah seperti itulah contohnya ya, contoh seperti itu. Lalu untuk yang di sini sama, nanti dari sini bagaimana caranya? Masukin ya, ini saya masukkan dulu ya, saya masukkan dulu. Nah, ini balik lagi, saya masukkan dulu. Ini saya gulung, taruh di sini dulu. Lalu ini saya masukkan dulu. Oke, ini saya gulung, saya masukkan ya. Oke, masukkan, tarik, nanti solder. Lalu ini dikerok dulu deh, dikerok dulu. Ini kalau posisi gini kan dia udah ketarik begini, kepegang kan tidak lepas dia. Tarik, kerok, dikerok dulu sedikit aja. Oke. Lalu kita gulung, supaya nanti bisa disolder. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Iya, tarik ya. Ah, sudah rapat ya. Sudah rapat. Nah, ya seperti ini. Seperti ini ya. Kita dorong lagi. Iya. Nah, ini sudah cukup. Nanti tinggal disolder ya. Lalu kita ke sebaliknya ya, ke sekunder ya. Oke, ke sekunder. Ke sekunder kita siapkan lagi. Ya, kita siapkan lagi. Itu yang di sekunder. Lalu nah, seperti yang tadi kita masukkan. Ini saya zoom lagi ya. Oke. Pencahayaannya kurang ya sepertinya ya. Mohon maaf ya. Pencahayaannya saya tambah ya. Ya, oke. Pencahayaannya saya tambahkan. Ini supaya ini. Jadi mohon maaf teman-teman, saya harap bisa mengikuti perlahan-lahan ya. Jangan terburu emosi, lama sekali. Nah, ini caranya begini, masukin ke bawah di sekundernya nih. Lihat ya, teman-teman perhatikan ya. Ini masukkan. Nah, jadi tidak numpuk-numpuk. Ya, tidak numpuk-numpuk. Memang terlihat wah sulit sekali ya. Oke, memang betul sulit sekali. Nah, itulah perjuangannya dari homebrew. Banyak kan orang homebrew itu kan memiliki waktu luang ya. Jadi waktu luang ini daripada nganggur dalam arti tidak ada yang dikerjakan dan ini kita bisa lakukan sesuatu hal yang positif. Lalu kita kerok ya. Kita kerok dulu ya. Jadi teman-teman homebrew itu banyak kan orang-orang yang kreatif ya, telaten,
dan selalu melakukan sesuatu hal yang positif. Tuh, teman-teman homebrew. Oke, lalu kita masukkan, setelah kita masukkan, kita gulung dulu. Kita gulung dulu ya si sekunder ini ya. Pada titik ini kan ada yang sudah dikerok. Mana ini udah kerok. Nah, titiknya udah ada dikerok ini titiknya ini. Oke, kita gulung. Baik, kita gulung. Iya. Oke, selesai. Kita siapkan. Kita dorong supaya tidak berubah, tidak bergeser ya. Lalu tarik ini. Pakai pinset. Tarik. Ya, oke. Kita tekan begitu. Nah, lalu stepnya mulai start lagi. Berapa tadi? 4 ya. 18 dan 4 ya. 1 ya. 1 nih ya, dari 0 1 2 3 4 selesai. Ya. Gini ya. Selesai ya, 4 ya. Potong ya. Oke, kita potong. Setelah kita potong, oke. Kita potong, kita dorong ke sana. Ya. 4 lilit ini kita potong, sudah selesai, kita dorong. Dorong. Nah, ini agak sulit ini ya. Kita dorong. Sama seperti tadi, kita masukkan ke sisi satunya. Kita dorong, masukkan. Oke, sebentar. Iya. Ayo, nurut. Oke. Kita masukkan. Iya. Seperti ini ya. Nah, coba di zoom, diperhatikan di zoom. Ya, sebentar saya zoom ya. Nah, kelihatan ya. Teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Sahabat homebrew. Ini kita tarik ya. Ini udah masuk di bawah ya. Masukkan, tarik. Iya, seperti ini ya. Lalu kita dorong. Oke, kita dorong. Selesai. Nah, selesai. Ya, dorong. Nah, seperti ini. Jadi osilatingnya yang di sini tidak saling menumpuk, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa ke berandanya Om Yoke atau website page-nya Om Yoke, itu terlihat cara-cara gulungnya itu terlihat jelas. Sama seperti saya. Jadi satu guru satu ilmu. Jadi memang seperti itu, teori basic itu semua sama elektronika. Tidak ada yang berbeda, ya. Tidak ada yang berbeda. Teori basic semua elektronika sama. Jadi saya harap teman-teman mau mengikuti patokan basic ya elektronika ya. Jangan sampai semaunya dewek kalau orang itu bilang, ya. Jadi seperti ini langsung kita nah seperti ini. Nah, selesai, tarik, oke. Nah, selesai, kita solder. Lalu kita buat ini seberapa banyak? 2 ya, 2. Jadi untuk di sini sudah terlihat jelas kita butuh 2 yaitu L1 dan L2 ya. L1 L2 ya. Kalau di 80 meternya kan dia dual band spektra ya, 2 band ya. Jadi untuk 80 meternya masuk di L3 L4. Kalau di 40 L1 L2. Tapi di sini nanti saya akan bikinnya 11 MHz. Saya bikinnya 11 MHz ya. Saya bikin 11 MHz dan 40 meter band atau 7 MHz. Oke. Sementara saya mau kasih lihat lagi. Bener nggak sih tadi itu ya, PCB itu bener nggak sih, jangan-jangan Danuk nih ada yang disembunyiin ini gitu kan. Oke, jadi di video ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Ini biasa saja ya, ininya 1x5 220 ohm tadi sudah saya sampaikan juga ya, hanya ini saja yang dirubah ya, semuanya sama.
ininya sama, semua sama ya, tidak ada yang dirubah-rubah. Nanti pada halaman berikutnya, di ini berikutnya, saya kasih keterangan komponen transistornya yang fix gitu, saya tuliskan, nanti teman-teman bisa screenshot. Oke? Nah, oke. Lalu saya lanjut ya, saya pasangkan. Ini sudah selesai ini. Cuman belum ada band pass filter, jadi pasti ada suara cuit itu kan. Nah, ini Q3, Q13, Q14 ini belum saya pasang. Kenapa? Ini untuk TX ini untuk TX. Termasuk ini untuk Q18 ini untuk switching ini aja, nggak perlu dipasang dulu ya, untuk switching ini band switch gitu kan. Nah, ini kita cek, kita masukkan ya, ini saya titik untuk antena, saya bikin soket di sini ya, soket di sini kita pasang dari soket. Lalu pasang mana lagi ya, ini pasang DC nya pakai DDS seperti ini ya, yang pakai DDS saya, buatan saya ya, kreasi anak bangsa seperti ini DDS-nya. Lalu di sini ada S-meter dua inputan, S-meter 2 input, jadi bisa untuk yang di sini satu S-meter sini, dan di TX ya, di TX ini ada RF out, ada ini, ada bisa jadi untuk TX juga, ya. Jadi ini sini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada TX ya, untuk TX, S-meter untuk TX ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Oke. Lalu saya pasang ini volumenya saya pasang, mikrofon belum perlu. Mikrofonnya ada, saya sudah siapkan juga. Ini mikrofonnya seperti ini, kabelnya simple. Di kabel mikrofonnya saya sudah siapkan kabelnya, simple sekali. Nah, seperti ini ya, 4 pin mikrofon dan PTT. Saya bikin soket semua supaya lebih mudah ya, seperti ini ya. Lalu saya pasang mana lagi, bagian BFO seperti ini kita pasang. Oke, BFO ya, itu ya, BFO nya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, BFO sudah dipasang ya. Oke, balik lagi kabelnya. Lalu bagian ini, bagian DDS-nya kita pasang. Oke, bagian DDS kita pasang, jangan sampai terbalik. Inner sama ground. Oke, lalu di bagian di sini pemasangannya di mana? Oke, kita zoom dulu ya. Saya zoom dulu. Oke. Untuk BFO bagian atas ya. BFO ada tulisannya atas. Innernya mana? Bagian dalam. Innernya bagian dalam ya. Yang ada putih-putihnya kabelnya nih ya. Dalam nih. Oke, masuk. Oke. Lalu VFO-nya masuk. Selesai. Lalu meternya kita masukkan juga meternya kita masukkan juga ini, meternya S-meter masukkan, taruh, lalu kita masukkan ke sini S-meter, kelihatan nggak ya? Ya, S-meter tulisannya ya, ini S-meter, ini power ya, titiknya sama sih, hanya di ini pakai dioda ya. Udah kita masukkan. Oke, selesai. Nah ya. Oh ya, satu hal lagi, nanti setelah kita bikin gulungan lilitan tadi, lilitan atau gulungan tadi ya, yang tadi kita buat mana? Oh ini. Nah, ini kita buat ya. Nanti kita bisa tes pakai alat ini juga. Nah, pakai alat ini ya. Pakai alat ini kita bisa tes pakai alat ini juga ya. Caranya bagaimana caranya? Oke, caranya adalah tadi menggunakan BFO, signal BFO dipencet pada LSB atau USB atau apa, BFO yang dipencet, lalu titik input yang di sini dikasih inject dari BFO ya.
di frekuensi 7 MHz. Outputnya masuk ke signal meter. Lalu kita putar-putar. Kita putar-putar ini. Kita putar-putar ininya. Kita putar-putar sampai signalnya maksimal. Kalau signal maksimal udah pakai cat atau cat tangan, cat kuku ya, cat kuku, kasih cat kuku sebagai tanda supaya nggak geser ya. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi tetap alat signal meter ini sangat bermanfaat. Jadi diharapkan teman-teman semua punya, teman-teman homebrew. Ini minimal ya. Oke. Terima kasih. Itu lalu sudah selesai semua ya, sudah terpasang semua ya, sudah oke semua. Kabeling semua sudah. Oh ya, belum. Ini speaker. Speakernya saya pasang di sini, speakernya ada LS ya, tulisannya LS. Ya, oke. Speaker sudah saya pasang, kabel sudah, jadi sudah selesai semua ya. Antena sudah, ini speaker, antena, oke. Semua sudah, oke ya. Lalu kita nyalakan. Saya sudah punya soket khusus untuk kerja di sini nih. Ini 12 volt ya. Saya colokin. Oke, baik. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita main di lower sideband. Kita gedekan. Oh, sepi. Tidak ada yang ngobrol. Tidak yang ngobrol. Oh, ada. Sepi. Tapi propagasi ya. Kurang baik ya. Ya. Oke. Ini tanpa band pass filter. Jadi banyak noise, banyak splatteran karena belum difilter ya. Disitulah letaknya. Jadi masih ada signal-signal liar. Oke. Demikian kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Tadi saya sudah isi ya, teman-teman yang masih mengikuti jangan khawatir nanti kalau misalkan ada yang terlewat catatannya. Apabila nanti ada yang terlewat catatannya, saya akan mencoba membuat suatu catatan untuk band pass filter ya. Sementara saya sampaikan saya hanya membuat sementara hanya tiga model band pass filter. Hanya 3 ya, karena kebetulan di sini ada yang sedang saya kerjakan, jadi ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Saya bisa langsung dengan PCB yang sedang saya kerjakan. Di sini band pass filter yang di PCB ini teman kita dari Facebook namanya Pak Suryani ya kalau nggak salah itu ya, saya lupa. Mohon maaf Pak. Ini 7 MHz dan 11 ya, 40 meter band dan 26 meter band ya, betul ya, seperti itu ya. Jadi di 7 MHz dan 11 420 MHz. Nah, lalu yang PCB satunya ini agak kacau ini, agak kacau. 7 MHz dan 27. Saya sudah ingatkan kepada pemesan bahwasannya ada keterbatasan dari segi komponen dan lain sebagainya. Ada baiknya itu kalau 27 itu harus dipisah. Jadi rekan-rekan ya, rekan-rekan homebrew harus diingat ya. Untuk konsep yang lebih baik ya, lebih baik 27 dipisahkan ya. Jadi kalau kita misalkan ada dual band spektra seperti ini
Ini boleh kita isi sampai maksimal di 14 MHz. Maksimal 14 MHz. Itu juga udah istilahnya megap-megap. Sudah limit. Jadi basic maksimalnya seperti itu. Karena keterbatasan dari nanti yang repot itu lebih repotnya nanti ada di PA-nya. Ada di PA-nya. Karena kelas PA-nya itu akan sedikit berbeda, tidak banyak, sedikit berbeda. Impedance matching-nya dan lain sebagainya sedikit berbeda karena sudah HF high, termasuk di 50 MHz. Jadi teman-teman kalau ingin membuat BITX untuk di 50 MHz SSB ya, SSB single sideband 50 MHz BITX Spectra ready. Apalagi yang menggunakan PCB CBITX ya, CBITX Spectra ya, seperti ini. CBITX Spectra. Ini bisa untuk 50 MHz, bisa. Di SSB bisa. Dan power keluar bisa ya. Saya sudah beberapa kali membuat untuk teman-teman yang sedang main di 50 MHz. Jadi kembali ini saya sudah pakai ya di 7 MHz. Sebentar lagi saya akan lanjutkan isi komponen dan tuningnya. Nanti saya jelaskan tuningnya dan 11420. Tuningnya tentu dengan RF probe ya. Lalu yang ini juga di 7 MHz dan 27 ya. Oke, kita ambil ini dulu. Saya ambil ini dulu di 7 MHz ya. 7 MHz itu saya akan informasikan kapasitornya supaya jelas. Oke. Ya, seperti ini kita deketin ya. Oke, kita deketin. Ayo dilihat ya. Ini 10 PF ya. Sesuai dengan PCB 10 PF ya. Mohon maaf kalau kameranya ini saya masih manual. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa beli kamera yang lebih bagus ya. 10 PF ya. Mohon maaf teman-teman. Sekali lagi kadang-kadang suka goyang tangannya. Oke, lihat ya 10 PF ya, 10 PF. Lalu yang di sini yang ini adalah 100 PF ya. 100 PF ya, 100. Dan ini sudah dites ya. Sudah dites pakai alat tes. Dan yang ini yang untuk di 11420 saya menggunakan 5 PF ya. 5 PF. Ini kalau 20 PF kan untuk di 80 meter band. Jadi saya kasih yang 5 PF untuk di 11420. 5 PF ya, dicatat ya. Lalu yang di bagian sininya 68 PF. Mohon maaf. Bentar ya, saya ini kan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Homebrew 68 PF ya, 68 PF ya. Jadi supaya jelas teman-teman ini bahwasanya ini kita buka-bukaan supaya tujuannya adalah bukan untuk apa ya? Jadi konsep video yang saya buat ini bukan untuk mematikan lahan bisnis orang lain atau mengecilkan orang-orang yang sudah paham ya. Bukan. Tujuannya adalah memperkenalkan bahwa merangkai BITX ini mudah ya. Sehingga teman-teman yang punya antusias ya, sekali lagi teman-teman yang punya antusias untuk mencoba sendiri, tidak beli jadi ya, mohon maaf, buat teman-teman yang memproduksi, yang menjual, itu juga teman-teman saya semua, teman dekat juga. Jadi saya tidak mengecilkan mereka. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba sendiri, itu pertama ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah membantu teman-teman yang produksi. Nah, kok bisa? Bisa. Karena ini
Di video ini saya jelaskan dengan detail supaya pada saat teman-teman yang membeli produk jadi dari teman-teman Facebook, apabila menemukan kendala di kemudian hari, teman-teman penggemar homebrew ini bisa menangani sendiri tanpa harus berkeluh kesah, menelpon, sehingga ada sesuatu argumen yang membuat miskomunikasi. Nah, ini sering terjadi karena cara berpikir orang masing-masing berbeda, teman-teman. Cara berpikir orang masih pasti berbeda-beda, dan kondisi saat ditanya pasti kondisinya akan berbeda. Misalkan kondisinya lagi ada masalah, jadi ditanya apa, dia mikirnya apa, gitu kan? Jadi tidak mungkin sinkron, itu bisa terjadi. Jadi dengan teman-teman homebrew yang menonton video saya ini, ada suatu kelebihan mendapatkan informasi, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang saya share, yang gunanya adalah untuk self-maintenance. Kenapa saya bilang self-maintenance? Karena biar bagaimanapun juga, sebagai penggemar hobi radio amatir, hobi homebrew, minimal ingin juga memiliki atau bisa mengerti, memahami sedikit tidaknya mengenai barang elektronika. Seperti di awal-awal saya jelaskan, pembuat itu kenapa dia harganya sekian? Ada yang 400.000, ada yang 500.000, ada yang cuman begini aja 700.000. Kenapa? Nah, seperti di video-video awal saya sampaikan, beli kristal itu tidak hanya satu. Kalau ingin yang baik, nggak glender-glender, nggak lari-larian, dia harus beli banyak dan dia seleksi satu-satu supaya tidak dikomplain, ya kan? Dia butuh biaya. Itu pertama. Selain dia butuh biaya, dia butuh waktu bayar listrik. Dia butuh waktu untuk living cost. Dia butuh waktu untuk solder dan lainnya, ya. Dan dia butuh tools yang harus investasi sehingga bisa mendapatkan bahan untuk di build, di assembly dengan baik. Bukan sempurna ya. Kalau kita ngomong sempurna itu impossible karena seperti yang kita tahu, pabrikan Jepang pun bisa rusak, ya. Pabrikan Jepang pun bisa rusak. Radio bagus pun bisa tiba-tiba rusak karena kita salah pasang, salah antena, SWR tinggi dan lain sebagainya. Itu majornya banyak sekali. Jadi tidak ada yang bisa sempurna. Oke? Lalu untuk kapasitor pun mereka tes satu-satu. Resistor pun mereka satu-satu. Kadang-kadang ada yang harus terkumpul dengan nilai hanya 5%. Seperti ini perbandingannya. Beli 1000 biji, beli 500 biji. Yang 10% sebanyak ini, yang 1% hanya segini. Jadi bagaimana? Ada rupa, ada harga, ya. Mungkin saudara-saudara, teman-teman homebrew juga paham akan hal-hal tersebut. Sama semua komponen yang ada di sini termasuk variabel resistor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kenapa teman-teman homebrew yang baru belajar sering mendapat kesulitan? Kok tiba-tiba begini? Kok tiba-tiba suaranya begini? Kok saya bikin hasilnya seperti ini? Disitulah letaknya, triknya, kenapa yang lain bisa, tapi sebagian juga ada yang nggak bisa. Yang lain berhasil, kenapa sebagian juga tidak berhasil. Jadi triknya adalah bahan komponen yang digunakan, termasuk dengan loading ini. Bahan-bahannya tidak diinikan. Jadi kemarin saya sempat ditanya untuk memperjelaskan ferrit. Kalau kita ingin yang baik, tentu ferritnya harus yang baik seperti ini ferritnya. Ya, 3742. Tapi ini mahal. Ya, mahal. Di sini pun juga sudah dijelaskan sama Om Yoke, ya. Di sini sudah ditulis sama Om Yoke, ya. Tapi mahal.
ya, Toroid FT3743. Tapi kalau kita ikutin ini, biayanya mahal. Ada yang jual sampai yang paling tinggi 15.000 satu, ya kan? Sedangkan kita butuh berapa? 1, 2, 3, 4. Dikalikan saja 15.000 kalikan 4. 60.000. Jadi kalau ada yang menjual ini harga 700.000, Anda pasti akan paham. Kenapa mahal? Anda mendapatkan ini dengan harga 350.000. Kenapa kok murah? Anda pasti paham. Jadi saya di sini ingin mengajak teman-teman bisa menghargai bagaimana kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang membantu teman-teman untuk mendapatkan alat ini, karena sebagian teman-teman itu tidak punya waktu untuk assembly. Sebagian waktu teman-teman ini sibuk kerja, tapi dia ingin punya. Sebagai orang homebrew, pengen punya rakitan si A, rakitan si B, dan lain sebagainya. Jadi terutama teman saya Om Suryadi ya, Om Suryadi yang di Tangerang itu, beliau ini sangat memprihatinkan sekali kalau sudah ngobrol dengan saya. Banyak teman-teman yang kurang merespon dengan baik. Ada yang baik, banyak juga sih, cuman ada yang merespon tidak baik. Keterbatasan itu menjadi celah, menjadi ejekan gitu kan. Padahal kita harus tahu bahwa manusia itu penuh keterbatasan, demikian ya. Jadi hal seperti itu yang kadang-kadang kurang sinkron, demikian ya. Jadi saya menjelaskan membuat video ini hingga sampai tahap video yang kelima ini, fungsinya bukan untuk menjatuhkan teman-teman yang menjual rakitan jadi, bukan ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon diperhatikan. Jadi saya ingin membantu teman-teman yang menjual justrunya. Kenapa? Supaya pada saat pembeli mendapat kendala, mereka at least bisa paham. Melakukan langkah-langkah pengecekan. Karena apa? Namanya tangan ya. Mungkin salah operating prosedurnya. Mungkin bagaimana, ya kan? Nggak bedanya seperti DDS. DDS sering mendapat kendala, tapi kita after sale service, kita memberikan pelayanan. Ada saja kendala dari komponen-komponen DDS yang saya rakit, yang saya buat, yang saya jual. Jadi seperti itulah. Jadi tujuan daripada video-video yang saya tampilkan ini bukan untuk menjatuhkan pembuat, assembly, dan menjual barang jadi, bukan. Justru akan membantu teman-teman yang sudah membuat. Banyak teman-teman kok, saya tidak perlu menyebutkan nama-namanya ya. Banyak sekali. Termasuk siapa itu? Teman kita yang ada di timur. Om Siran juga. Nah, beliau dengan susah payah meluangkan waktu bereksperimental dan ini semua. Siapa yang biayain? Tidak ada yang biayain. Ya kan? Jadi sedih gitu saya ngelihatnya. Jadi kasihan sekali buat pelaku-pelaku usaha untuk membantu rekan juga. Membantu loh. Karena ini kan bukan barang fix ya. Bukan barang fix, bukan barang jadi pabrikan. Jadi mereka ini membantu, meluangkan waktu. Jadi membantu supaya teman-teman memiliki, bukan sengaja mencari keuntungan. Karena apa? Kalau kita dari untung, seperti yang udah saya sampaikan dari video pertama hingga video yang kelima ini, minim sekali. Kita bisa hitung-hitungan kok, ya. Mungkin teman-teman itu sudah pandai lah sekarang ya, sudah menghitung resistor itu berapa harganya, ini heatsink berapa, PCB berapa, dari Om Yoke beli ini berapa, beli itu berapa, beli relay berapa, beli kristal berapa. Setelah di total semua berapa sih nilainya? Kita bilang 150 sampai 200 ribu, ya. 150 sampai 200 ribu itu kalau berhasil. Sudah ongkos kirim loh, komponen. Itu pun kalau berhasil. Belum lagi Anda harus menyiapkan spacer. Nggak mungkin Anda harus beli spacer hanya 4, minimal Anda beli 10. Minimal Anda beli 20. Ya kan? Buang. Spare. Yang akhirnya Anda bagikan ke teman-teman yang lain. Nggak mungkin Anda beli heatsink cuma 1. Ya kan? Nggak mungkin Anda beli komponen itu. Nah, disinilah letaknya. Resiko buat mereka.
yang membuang-buang bahan setelah mereka cek, setelah mereka teliti, dan mereka pisahkan. Disinilah kita harus hargai karya-karya mereka yang sangat baik, karya-karya anak bangsa ini yang membantu teman-teman homebrew yang lainnya. Demikian ya. Jadi tolong dipahami buat teman-teman yang lain yang menonton video ini, juga mungkin teman-teman pelaku assembly dan menjual barang ini, ya kan? Jangan berkecil hati melihat video saya. Anda juga bisa share video saya supaya saat Anda menjual barang itu teman-teman yang membeli bisa paham komponen di dalamnya, kalau ada kerusakan after sale service atau in case mereka bisa menanganinya secara singkat dahulu sebelum trouble yang lebih sulit mereka hadapi. Paling tidak awal untuk ceknya mereka paham. Itu ya intinya ya. Jadi kita lanjut lagi setelah ngomong panjang lebar, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya sudah pasang di sini mixer double balance mixer. Lalu ini belum saya pasang, nanti ini kan saya pasang karena ini udah mulai TX. Dan ini nanti saya kasih kaki dulu untuk tes ya. Saya kasih tes dulu untuk receiving dan lain sebagainya. Saya kasih tes dulu. Lalu kita kembali lagi. Ini nanti saya videokan, nanti saya infokan lagi. Ini saya pinggirkan dulu. Saya pinggirkan dulu ininya. Saya lanjut ke board yang kedua yang 27 MHz. Board kedua itu sama. Board kedua itu sama seperti ini. Di 7 MHz tadi adalah 10 PF ya. 10 PF ya. Nah, 10 PF. Lalu di sininya 100 PF ya. Sama ya. 100 PF ya. Oke, dua-duanya 100 PF. Nah, untuk di 27 MHz yang bagaimana? Oke, kita lihat ya. Oke, kita zoom. Ini 3 PF. Ya. 27 MHz ya. 27305 ini saya tulis. 3 MHz dan di sini 33 atau 30 PF. Ya. Saya kasih seperti ini ya. 30 PF, 33 PF. Atau dua-duanya 30 PF juga boleh ya. Ini kita pasang dulu ya. Ini juga belum saya isi semua, belum saya isi semua. Sebentar lagi saya isi dan kita kasih lihat bagaimana tesnya sesuai dengan informasi dari Om Yoke. Kita lanjut ya. Lanjut ke skematik dari Om Yoke. Nah, seperti ini. Om Yoke sudah menjelaskan ya. Om Yoke sudah menjelaskan di informasi pada saat teman-teman beli PCB sudah ada cara pembuatan dan lain sebagainya ya, mengenai kokernya, tipenya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tadi menggunakan yang saya informasikan tadi, menggulung koker tadi seperti ini ya, 8 mili, itu otomatis akan berbeda sedikit, hanya sedikit berbeda, sehingga nanti kita akan lihat. Tadi kita lihat itu dari 40 MHz ya, 40 MHz itu 10 PF, betul ya? Dan ini 100 PF, betul ya? Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama sekali ya. Tidak ada perbedaan, sama seperti di Om Yoke. Lalu untuk yang ini, nah CBITX ya, tadi saya sampaikan CBITX sama. Untuk di 27 MHz berapa C-nya? 3 PF dan 30 PF ya, 3 PF 30 PF. Lalu mana yang 11 MHz? Oke, yang 11 MHz saya ambil dari sini saja. 11 MHz di sini sudah tertera. Sebentar, saya zoom in. Zoom in-nya ya. Ini 80, 40, 20 meter band, ini 11 MHz. Lalu ini 11 meter band di 27 MHz. Yang tadi ada 3 PF dan 30 PF ya. 3 PF dan 30 PF. Saya zoom gini aja ya. Ini 11 meter, 3 PF, 30 PF, tapi pakai 3 ya. Nah, ini 5 PF, 68 PF ya, teman-teman ya. Ini di 20 meter band, 11 MHz, 11420. Jadi ini, oke, catatan-catatan itu sudah saya sampaikan
Jadi sebentar lagi saya akan lanjutkan. Saya solder dulu. Setelah saya solder nanti saya lihatkan videonya untuk tes ya, tes dengan RF meter test yang teman-teman sudah saya sarankan untuk membuatnya. Demikian, oke, saya solder dulu. Oke, lanjut lagi setelah dipasang-pasang band pass filter. Oke, setelah dipasang-pasang band pass filter ini main di 7 MHz, sementara tadi saya cek di 27 itu sepi karena antena saya juga pakai antenanya saya pakai ini antena 7 MHz ya, jadi mungkin tidak peka, tidak sesuai dengan frekuensinya. Dan ternyata belum ada teman-teman yang signalnya besar di 27 MHz. Demikian, oke. Ini kita cek. Lebih jernih ya, karena sudah pakai band pass filter. Ya, lebih bersih ya. Oke. Lalu kita cek di powernya ya. Kita cek di powernya. Ya. Seperti ini. Saya pakai ini. A 1 A 1 2 3 A 1 2 3 1 2 3 Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ini power baru dari exciter ya. Nah, baru dari exciter saja. Dan ini kabel-kabelnya nanti saya akan jelaskan kabel-kabelnya ya. Ini kabel-kabelnya semuanya akan saya jelaskan. Ini baru exciter saja. Lalu kita coba yang di 27 karena 27 saya udah pasang ya. Band pass filter 27 saya udah pasang sesuai dengan ini. Sesuai dengan catatan yang diberikan dari Om Yoke, saya menggunakan 8 ya, 8 ferrit 8 mili ya. Kawat ml 0,4, 9 lilit dan 3 lilit saya sudah kerjakan. Nah, sudah. Lalu kapasitor juga sama ya. Hasilnya seperti ini tadi. Seperti ini ya. Oh maaf, tadi itu yang 7 MHz, maaf. Saya ganti dulu. Saya ganti dulu ke 27. Oke. 27 sepi. Nggak ada yang bicara. Dia agak turun. Nah, itu band pass filter yang keluar dari 27 MHz. Ya, ini sesuai ya. Kita mengambil basic-basic dulu. Intinya sudah bekerja. India sudah bekerja dengan baik dan kita bisa lihat dari PTT ya. Dari PTT tidak ada signal balik ya. Ya. Tidak ada signal balik ya. Jadi tidak ada signal balik ya. Seperti itu di 27 ya, tidak ada signal balik ya. Tidak ada signal balik atau apa ya. Teman-teman mengatakan self osilasi ya. Self osilasi tidak ada seperti itu. Lalu kita coba di 7 MHz. 7 MHz juga tidak ada self osilasi ya. Ya. Ini saya ada pencet, saya pencet ya. Tidak ada self osilasi ya. Jadi sudah oke semua. Tidak ada self osilasi. Nah, seperti itu. Jadi ya. Oke. Ini DM-nya.
Oke. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ya. Ya. Ini putus ininya, lepas. Dia punya ininya. Oke. Oke, seperti itu. Jadi basicnya ini sudah selesai, sudah keluar di di exciternya sudah keluar, jadi sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman yang ingin belajar mengenai bagaimana caranya untuk membuat rangkaian BITX. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Lalu sebentar saya kasih ini catatan untuk di screenshot. Catatannya seperti ini. Jadi sudah saya catat. Kalau mau di screenshot silahkan ini. Kalau mau di screenshot catatannya ya silahkan ya. Untuk transistornya yang saya gunakan ini di sini. Lalu ini juga kalau mau di screenshot silahkan. Oke, ya udah. Lalu ini saya coba buka ya supaya nanti dikira ini ya nyalanya bohong-bohongan. Oke, saya matikan. Jadi saya gunakan ini mikrofon. Mikrofonnya saya lepas dulu. Mohon maaf. Ini mikrofonnya saya lepas. Oke. Lalu ini matikan. Ini supply ya. Ini ada di supply, ini power supply kabelnya. Lalu ini untuk tes ke RF meter ini ya. Ke RF ya, RF probe. Lalu bagian ini antena ya. Ini ke antena luar. Lalu ini adalah mikrofon PTT. Lalu ini speaker. Lalu ini BFO saya lepas. Ya, ini VFO saya lepas. Lalu ini titik untuk meter ya, S meter dari sini ya, S meternya ya. Ya, S meter ini supply DDS, supply-nya DDS ya. Lalu apa lagi ya, ini meter ya. Lalu ini tapping untuk band switch. Saya taruh di sini karena 27 MHz itu channel 6 ya, di channel ini ya, channel B ya, channel 6. Kalau diperhatikan nih saya zoom B ya, B nomor 6 ya. Ya. 6. Cuma 6. Ini saya taruh di situ. Ya. Di switch band. Ya, SW band. Di SW band ini ya. SW band. Jadi seperti itu pemasangannya ya untuk di DDS-nya ya. Oke, saya lepas dulu semuanya. Ini lepas semuanya. Jadi seperti itu pemasangannya ya. Ini meter saya lepas. Oke, jadi seperti itu, simpelnya seperti itu. Ini juga tidak terlalu panas, sesuai dengan yang saya informasikan. 1x5 dan 220 nya seperti itu. Lalu ini saya kasih lihat di sini dulu. Saya kasih lihat di sini ya, ini yang 27 MHz tadi ya, sesuai 9 dan 3. Ini saya pakai 0,15 ya.
transistornya semua sesuai, tidak ada yang dirubah. Oke, demikian. Nanti lanjut next itu tetap akan membahas di bagian sedikit exciter bagian ini, bagian ini, lalu kita ke bagian PA ya. Jadi sesi untuk RX receiving, untuk receive, session untuk receive sudah selesai. Kita lanjut untuk ke bagian transmit. Masih ada waktu sedikit. Oke, saya akan menjelaskan. Kemarin ada yang bertanya, pakai kokernya ini ukuran berapa? Oke, saya kasih lihat. Kalau teman-teman ada yang misalkan, Pak, saya tolong dikirimin saja koker, saya butuh. Boleh, silahkan, tidak mahal. 8,9 ya, 8,9. Nah, untuk koker yang ini ya, ini dan ini ya. Tapi kalau yang untuk yang ini saya gunakan ukuran ini. Saya kasih lihat ukurannya adalah ini. Yang beda. Dia lebih besar. Seperti ini. Ini kita ukur. Ini 10. Sesuai dengan standar yang Om Yoke sampaikan. Jadi ada beda ya. Ada beda. Ini sama ini. Nah. 8 dan 10 ya. Jadi ada beda kokernya. Nah, ini saya tidak menggunakan koker yang mahal ya. Kalau koker yang mahal itu menggunakan T3743 kalau tidak salah ya. Sebentar saya kasih lihat catatannya dari Om Yoke. Jadi kalau menggunakan yang baik, yang bagus, mahal ya, mahal. Ini catatannya Om Yoke, bisa dilihat seperti ini ya. T3 ya, 0,4 mili, 5 lilit, toroid FT3743, atau menggunakan toroid LHE 5 lilit untuk kawat atau kabel tunggal, menggunakan kabel UTP untuk jaringan internet. UTP itu internet ya. Lalu L4 ya, L4 nya ditulis itu. Lalu ini T1, T2 ini pakainya sini mahal ini ya. Jadi pakai LHE saja cukup. Saya juga pakai LHE, cuman ada bedanya, yang satu menggunakan yang 10, yang satu menggunakan 8. Oke, kalau ada yang kemarin ada pertanyaan seperti itu. Jadi mohon maaf kalau yang lainnya ada yang bertanya yang belum saya jawab, nanti akan saya jawab di sesi berikutnya ya. Karena saya mengejar durasi, karena sudah terlalu panjang nanti. Kalau kelamaan, kepanjangan nanti bosan dan capek nunggunya, mendengarkannya terlalu lama, capek. Jadi saya sudahi dulu untuk sesi yang sekarang ini. Untuk yang ini receiving sudah selesai. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang terbaik di video-video berikutnya. Silakan. Salam homebrew, salam sehat selalu. Bye bye.